di dalam plastida sel. Halo? Ya Pak. Ya, berarti semua tumbuhan itu ada klorofilnya ya Pak? Semua. Ya. Cuma klorofil itu dibagi-bagi kan. Klorofil yang menghasilkan warna biru sianin. Klorofil yang menghasilkan warna orange kemerah-merahan itu karotin. Ya. Yang berwarna merah itu rhodopsin, kan kemarin sudah. Ya kan? Ya Pak. Nah, itu semua dibuat di dalam daun. Soal nanti dia turun ke akar, ke batang, itu tergantung dari proses gravitasi. Jadi kemampuan gravitasi, kalau dari atas ke bawah mudah, tapi dari bawah ke atas membutuhkan tekanan air dan tekanan akar, tekanan hidrostatis dan tekanan akar sendiri dari dalam tanah. Tapi proses pembuatan klorofil di plastida sel daun, apapun daunnya, baik dia di dalam air ataupun di daratan. Jadi di dalam air pun daun tetap bernafas karena dia mempunyai mulut daun dan dia melakukan fotosintesa dalam batas-batas selagi sinar matahari masih dapat masuk ke dalam air di mana pohon itu berada atau tumbuh-tumbuhan itu berada. Tapi kalau kedalamannya sudah makin dalam, sinar tidak sampai, tidak mungkin ada tumbuhan hijau. Atau masih terkena sinar matahari tapi sinar matahari terhalang oleh turbiditas atau kekeruhan. Misalnya danau yang keruh atau sungai yang keruh, sinar matahari akan terbias atau terhalang, berarti fotosintesa tidak dapat berlanjut, maka banyakkan tanamannya mengalami kematian. Nah, itu yang di ekologi dulu disebut peristiwa eutrofikasi. Jadi eutrofikasi itu pendangkalan sungai, pendangkalan danau, telaga akibat pencemaran, akibat kekeruhan airnya, sehingga fotosintesa pada dedaunan tidak dapat berlanjut, makanya banyak kematian. Itulah yang menimbulkan pendangkalan dari ekosistem akuatik. Nah, silakan, ada yang mau tanya dulu, karena hari ini untuk diskusi kita. Silakan, mau nanya. Ya Pak, saya mau nanya Pak, Gumilar Pak. Gumilar ya, Muhammad Gumilar, silakan. Nah, berarti Pak, apakah tanaman di dalam air sama di daratan biasa itu menghasilkan oksigennya sama nggak Pak? Sama, tetap sama. Tergantung luas permukaan daun. Nah, kebanyakan daun-daun di dalam air itu tidak lebar kan, kecil-kecil kan, seperti Hydrilla verticillata, seperti algae, itu kecil-kecil. Otomatis juga oksigen yang dihasilkan tidak sebanyak daun yang di daratan yang lebar-lebar dan besar. Tapi peristiwa per satu stomata itu sama, gitu. Sama saat dia mengeluarkan oksigen waktu fotosintesa. CO2 plus H2O menghasilkan C6H12O6 karbohidrat, dan hasil ikutannya adalah, atau derivatnya adalah O2. Jadi tetap O2 nya dihasilkan tetap. Jadi kalau mau menghitung ya tergantung luas permukaan daun. Semakin luas permukaan daunnya, semakin banyak oksigen yang dikeluarkan. Tapi juga semakin banyak CO2 yang diabsorpsi oleh daun itu. Diabsorpsi bukan untuk bernapas ya. CO2 tidak untuk bernapas, tapi untuk membuat karbohidrat. O2 nya nanti akan dipakai untuk bernapas, karena CO2 difiksasikan, diuraikan. Air juga begitu. H2O, hidrogennya dipakai untuk membuat karbohidrat, oksigennya dipakai untuk bernapas, maka harus dihidrolisiskan. Itu yang kemarin sudah Bapak uraikan tentang hidrolisis ya kan. H2O menjadi H plus OH-. CO2 diuraikan menjadi C plus O2-. Nah, itu semua terjadi di dalam protoplasma sel, persatuan sel ya. Secara molekuler itu terjadi dalam protoplasma sel, tapi secara sitologi sel yang terbanyak terjadi pada polisade sel, jaringan polisade sel, karena
sel-sel polisade terbanyak mengandung plastida. Lihat lagi gambar saya pertama, ya kan? Jadi setelah epidermis, di bawahnya terdapat sel batang atau sel polisade. Siapa yang mau bertanya dulu sampai di sini? Tadi nggak sih Pak? Dapat, kalau dia belum kedalamannya masih paling 3 meter itu masih dapat. Tapi kalau udah 10 meter mungkin udah gelap kan. Kalau kamu lihat orang menyelam tuh, 10 meter udah gelap, udah nggak ada sinar matahari, kemungkinan tidak akan ada tumbuhan di sana. Ya, tapi kalau di terumbu-terumbu karang, di pantai-pantai karang itu paling kedalaman 5 meter, 4 meter masih sinar matahari masih bisa masuk. Gitu. Sehingga memungkinkan ganggang hidup alge ya. Ada chlorophyce, ada cyanophyce, ya, ganggang merah itu Eosuma spinosae. Nah, itu semua masih bisa melakukan fotosintesa karena masih mampu menerima sinar matahari, tapi semakin dalam semakin gelap kan. Nah, mungkin tidak dalam ya, mungkin dangkal hanya 1 meter tapi kekeruhan. Kayak di rawa-rawa itu biasa keruh kan. Nah, pendangkalan itu pun akan mempengaruhi sinar matahari. Semakin dangkal atau semakin keruh si air tadi, otomatis tumbuhan hijau tidak mungkin hidup. Banyak mengalami kematian tadi yang saya ceritakan tadi di Ciliwung misalnya. Mungkin kedalamannya hanya 1 meter tapi dia dangkal sudah keruh sekali, turbiditasnya tinggi sehingga sinar matahari tidak dapat masuk. Otomatis banyak mengalami kematian. Atau di bagian permukaan air ditutupi oleh Eichhornia species. Apa tuh? Eceng gondok. Berarti sinar matahari nggak bisa masuk juga. Di bawahnya otomatis tanaman tidak akan tumbuh dengan bagus. Jelas tuh. Ada lagi yang tanya. Jadi yang kemarin itu pada tanaman tingkat tinggi itu ada 2 klorofil ya. Hati-hati. Ada klorofil A kecil, ada klorofil B kecil. Jadi kalau masih muda, tanaman itu biasanya berwarna hijau. Tapi hijaunya hijau muda. Nah, itu berarti klorofil A kecil. C55H72O5N4Mg. Itu udah menjadi tua ya. Tapi kok klorofil B kecil itu masih muda. Nah, itu makanya perkecambahan akan tumbuh lebih cepat di tempat gelap daripada di tempat terang, yang disebut dengan gerakan etiolasi. Ada di catatan tuh kemarin yang udah di copy oleh ketua grup. Nah, itu gerak etiolasi terjadi pada perkecambahan. Jadi kalau kita membiarkan tanaman perkecambahan, jangan terlalu terkena sinar matahari, karena kalau kena sinar matahari hormon akan bersembunyi. Hormon pertumbuhan itu datangnya menjauhi datangnya sinar. Jadi di mana banyak sinar, hormon tumbuhnya kecil jumlahnya. Tapi kalau gelap, itu hormon tumbuh akan berkumpul di tempat yang gelap, batang yang gelap tadi. Maka pertumbuhan batang atau calon batang dari perkecambahan itu mengarah datangnya sinar matahari. Jadi misalnya mungkin saya bisa berikan contoh dengan spidol ini ya. Jadi misalnya yang merah ini adalah hormon, yang biru ini adalah batangnya. Jadi kalau sinar matahari datang dari arah sebelah kanan saya ini, maka hormon ini bersembunyi di tempat yang tidak ada sinar. Otomatis ini lebih tumbuh dulu kan, karena banyak hormon tumbuh, auksin dan giberalin. Nanti dalam pelajaran fitohormon akan saya lebih jelaskan lagi. Maka tumbuhnya batang menuju ke arah datangnya sinar. Ini menurut F. Wen pada tahun 1928. Ya, belum lama nih, 1928 F. Wen tentang fitohormon. Jadi nanti kalau kamu membiakkan tanaman sebelum kamu pindah, atau persemaian sebelum kamu pindah ke ladang ataupun ke sawah,
itu lebih bagus kalau tidak terkena sinar matahari. Tapi kalau dia terkena sinar matahari, maka pertumbuhannya lamban. Maka disebut gerak perkecambahan itu disebut gerak etiolasi. Ya. Etiolasi. Ada di diktat etiolasi. Gerak percepatan tumbuh pada masa perkecambahan. Jelas tuh. Ada lagi yang mau tanya? Pradika gimana? Udah jelas? Sudah Pak, terima kasih. Ya. Mana teman-teman yang lainnya nih? Silakan.